Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan shalihan wa wahibna rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha ya hananu ya mananu ya dayyanu ya sultanu li khamsatun utbi'u fiha haral waba'il khatimah al-mustafa wal murtaqo wabnahuma wal fatimah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan shalihan wa wahibna rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan shalihan wa wahibna rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha ya hananu ya mananu ya dayyanu ya sultanu li khamsatun utbi'u fiha haral waba'il khatimah al-mustafa wal murtaqo wabnahuma wal fatimah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengar tausiah daripada Bapak Ustadz. Temanya pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini meneruskan tema yang tadi sore, yaitu fungsi keluarga sakinah dalam mendidik anak, masih diteruskan. Alhamdulillah, mengingat waktu sudah agak larut malam, kita langsung aja pada Bapak Ustadz. Insya Allah sampai jam ada isya, insya Allah diteruskan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu, keluarga besar PPMI Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa sore hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15 dari ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini. Sebagaimana minggu sebelumnya, setiap akhir pekan, hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad, kajian kita menggunakan slide, menggunakan layar, menggunakan PowerPoint, biar tidak hanya sekedar mendengar, tapi Bapak Ibu sekalian sekaligus bisa melihat kepada paparan yang akan kami sampaikan. Insya Allah hari Ahad yang akan datang, saya akan menguraikan, menjelaskan tentang at-tawassul, at-tadarrub, al-istighasah dan lain sebagainya. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini tema yang tertera di situ adalah puasa dan membangun keluarga yang sakinah dan pendidikan keluarga. Di sini di presentasi kami saya ubah temanya menjadi fungsi keluarga sakinah dalam mendidik anak. Ini yang menjadi kajian malam ini. Kalau nanti waktunya tidak mencukupi sampai waktu berbuka puasa, kita lanjutkan setelah berbuka puasa, baru kemudian kita akhiri dengan dialog. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar kata-kata sakinah. Bahkan dalam setiap acara pernikahan itu selalu tertulis, mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah, ditambah dengan mawaddah warahmah misalnya. Apa sebetulnya sakinah itu dan apa keluarga sakinah serta fungsinya dalam pendidikan anak? Kata sakinah ini adalah terminologi khas Al-Quran yang berarti ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan. Istilah ini diambil dari kata litaskunu ilaiha yang merupakan bagian dari ayat 21 surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan demikian, dari pengertian sakinah yang sudah diuraikan, pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, bahagia dan sejahtera.
Jadi ketika kita mendoakan mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah, itu yang dimaksudkan adalah keluarga yang tentram, bahagia dan sejahtera. Kita semua tahu tujuan hidup kita adalah mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah. Semua orang pasti mendambakan, menginginkan mendapatkan kebahagiaan. Siapapun orangnya, semua orang yang hidup pasti ingin hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang memiliki keinginan ingin banyak uang, bukan. Ingin punya pangkat yang tinggi, bukan. Tujuannya ingin bahagia. Nah, di sini nanti kita ketahui bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Harta salah satu cara mendapatkan kebahagiaan, tapi bukan satu-satunya cara. Dan tidak selamanya orang yang memiliki harta bisa mencapai kebahagiaan kalau dia tidak mampu memenuhi instrumen-instrumen yang lain. Jadi keluarga sakinah yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan, bahkan kalau ada orang menikah itu ada tasyakuran, ada selamatan, kita undang tetangga minta doa bersama. Tujuannya biar mampu membangun keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, bahagia dan sejahtera. Keluarga demikian akan terwujud manakala segala kebutuhan dasarnya baik lahiriah maupun batiniah sudah terpenuhi. Yang saya maksudkan di sini kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kemarin kita sudah uraikan, orang yang berpuasa tentu harus pandai membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan sesuatu yang harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan mengakibatkan timpangnya kehidupan, tapi keinginan tidak selamanya harus dipenuhi. Tergantung, kalau memungkinkan dipenuhi, kalau tidak memungkinkan jangan dipaksa. Pakaian ini kebutuhan apa keinginan, ibu-ibu? Pakaian kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Tapi kalau bicara kebutuhan, kebutuhannya sampai mana? Yang penting menutupi aurat, melindungi kulit dari panas ketika panas matahari, melindungi dari dingin ketika udaranya dingin. Itu fungsinya pakaian. Berarti kalau berbicara pakaian kebutuhan, berapa sih harga pakaian yang memenuhi kebutuhan? Mungkin 10 euro, 15 euro, 20 euro udah cukup. Itu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau mengikuti keinginan, gak ada selesainya. Kalau kemudian pakaiannya di situ ada batiknya, ada warnanya, macam-macam. Kalau dipandang itu mungkin seperti apa? Itu bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan. Di kerudungnya ada burcinya, ada hiasannya. Kalau polosan harganya 15 euro, begitu dikasih burci, dikasih burdel, itu harganya bisa 100 euro. Ada? Itu sudah bukan kebutuhan, tapi pakaian yang dipakai untuk menutupi aurat, melindungi kulit, melindungi tubuh, cukup dengan harga 15 euro, 20 euro udah cukup. Tapi kalau pakaiannya di situ pakai burdel, pakai macam-macam, ada yang harganya sampai 600 euro, ada yang harganya 300 euro. Itu bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan. Yang menjadi prasyarat keluarga sakinah di sini terpenuhinya kebutuhan lahir batin, bukan terpenuhinya keinginan. Keinginan mah belum, nggak ada selesainya. Keinginan kalau ada kemampuan dipenuhi, kalau tidak ada kemampuan jangan dipaksakan. Ya. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang perlu dicermati oleh setiap Muslim yang ingin membentuk keluarga sakinah. Ini bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, calon mempelai adalah bibit unggul. Ini bagi yang belum punya. Tapi kalau sudah punya, tidak usah dibahas lagi. Bagaimana yang ada disyukuri dan diterima. Ini bagi yang masih mau cari, ya, yang masih mau cari. Calon mempelai adalah bibit unggul, yang keunggulannya didasarkan pada 4 kriteria, yaitu agama, rupa, harta, dan status atau tahta. Namun agama yang harus menjadi penentu utamanya. Jadi tungkahul mar'atu li arba'in, kata Nabi, perempuan itu dinikahi itu karena 4 faktor. Yang pertama, yang paling menonjol itu li jamaliha, karena kecantikannya, karena rupanya, karena wajahnya, karena bodinya. Yang kedua
lima liha karena hartanya. Yang ketiga linasabiha, ada yang lihasabiha karena keturunannya, bibitnya. Yang keempat lidiniha. Tetapi kata Nabi, agama ini yang harus dijadikan patokan, karena kalau ini yang dipegang, inilah yang akan mengantarkan pada kesakinahan. Orang yang menikahi seseorang karena kecantikannya, dia akan menyesal. Kenapa? Karena cantik itu tidak akan awet. Suatu saat cantik itu hilang. Man nakaha imra'atan lighinaha lam yazidhu illa faqra. Seorang yang menikahi perempuan karena hartanya, karena kekayaannya, dia tidak akan tambah kaya, tapi tambah fakir. Mungkin banyak hartanya, tapi fakir umum soni perasaannya. Kenapa? Dia bisa saja tidak memiliki nilai tawar yang kuat di keluarga, karena istrinya yang kaya dipandang sebelah mata, sering dilecehkan, tidak dihargai dalam keluarga. Jadi dia bukan mendapatkan kekayaan, malah fakir, hatinya fakir, pikirannya melas. Kenapa? Maka nanti, apalagi istrinya tidak solihah, jadi diandalkan kekayaannya. Orang yang menikahi perempuan karena kemuliaannya, lam yazidhu illa dzallah. Nikahilah karena agamanya, karena agamanya. Ini yang harus dipahami bagi yang belum punya. Ini masih ada yang belum dapat. Mas Jamal ya, belum dapat untuk kedua kalinya, atau belum dapat di sini ya, tapi di Indonesia udah ditinggal. Jadi ini bagi yang dapat. Kalau belum, bagaimana? Yaitu dipoles. Bagaimana pasangan itu memiliki pengetahuan agama yang cukup, berpegang pada dasar agama dengan kuat. Ini pondasinya. Kemudian yang kedua, manajemen keluarga diatur atas dasar kepemimpinan suami yang dipadu dengan kesetiaan dan kepatuhan istri. Jadi manajemen keluarga itu diatur atas dasar kepemimpinan suami. Suami tetap sebagai kepala rumah tangga, tapi dipadu dengan kesetiaan dan kepatuhan istri. Jadi memadukan di situ. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu semua pakaian bagi mereka. Bagaimana fungsi pakaian? Ya, kedua-duanya harus mampu menjadi penutup bagi kekurangan dan yang lain. Apa fungsi pakaian? Dengan pakaian kekurangan kita tidak tampak. Dengan pakaian kita terlihat bagus di permukaan. Coba semua pakaiannya sekarang dilepas, bisa dibayangkan seperti apa yang akan terlihat. Itu akan muncul mulai koreng, panu, ya, gatal-gatal, bautnya udah keluar semua. Kenapa? Karena ada pakaian. Pakaian ini yang jadi penutup, Bapak Ibu sekalian. Lah intinya kalau seorang suami bisa menjadi pakaian bagi istri, maka dia akan menjadi penutup bagi kekurangan-kekurangan istrinya. Ketika seorang istri mampu menjadi pakaian bagi suami, maka dia juga akan menjadi penutup terhadap kekurangan-kekurangan suaminya. Maka di sini ada keterpaduan. Artinya kebijakan suami dipadu dengan kepatuhan dan kesabaran istri, itu akan menjadi sebuah harmoni keindahan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, selalu bertahkim kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika terjadi persoalan, ini yang menjadi hakimnya Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih-lebih dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Tidak ada masalah yang tak terselesaikan dengan akibat yang terbaik, asalkan tetap berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip-prinsip membangun keluarga yang sakinah. Jadi ketika muncul persoalan, ketika muncul masalah, hakimnya adalah Al-Quran. Yang menyelesaikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan hawa nafsunya. Kalau masing-masing berdasarkan hawa nafsunya, berperang kebenaran. Kata suami, dia yang benar, istrinya yang salah. Kata istri sebaliknya. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka inilah yang akan menjadi tempat kita menyelesaikan semua persoalan. Berikutnya, selalu positive thinking, husnudzon, dan melihat sesuatu dari aspek nikmatnya, bukan sebaliknya. Banyak melihat ke bawah dalam masalah dunia, bukan ke atas, sehingga melahirkan rasa syukur, dan itulah modal utama dan terutama kebahagiaan hidup. Ini prinsipnya, memandang segala sesuatu dari aspek positifnya. Kalau baru nikah, biasanya pasangannya masih bagus, bodinya masih ideal,
ya. Tapi kalau sudah banyak anak, kadang-kadang sudah tidak terkontrol, bodinya mulai tidak karu-karuan. Dilihat dari samping, dari depan, dari kanan sudah ada pojoknya bunder seperti tong. Ya kira-kira seperti saya ini. Saya menikah itu ibu 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun, 11 tahun yang lalu saya menikah. Berat saya itu masih 65. Tinggi saya 173. Lumayan ideal waktu itu. Karena baru selesai kuliah, masih banyak aktivitas dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah menikah 11 tahun, hampir tiap 2 tahun melahirkan. Produksinya lumayan. Badannya naik, pernah 102 saya. Pernah 102. Kata teman, kenapa sampai sekarang gemuk setelah menikah? Kata orang-orang sana, alhamdulillah susunya cocok. Akhirnya gemuk gitu ya. Nah, melihat dari aspek positifnya, kalau waktu menikah pasangannya bodinya langsing, tapi ketika menikah lama-lama bodinya mulai rusak. Lihatlah dari aspek positifnya. Suami tetap mensyukurinya, alhamdulillah istri saya gemuknya seperti ini. Gimana kalau ada tipisnya kasur dan itu kerasa gitu. Jadi yang muncul itu nikmatnya, jangan dipandang itu sebelah mata, nikmatnya. Alhamdulillah istri saya gemuknya seperti ini. Kalau ada angin topan itu saya sembunyi di belakangnya, tidak bergerak sama sekali. Jadi enak di situ. Apalagi nanti naik mobil yang soknya agak mati, kerasa sekali di situ. Tapi sebaliknya kadang-kadang kawin, anaknya laki-laki terus nyusunya banter, ya ibunya makannya kurang, gak enak makan, anaknya nyusunya kuat, kadang-kadang bapaknya juga gak mau ngalah, ngampung terus, sampai ibunya kurus kering. Itu dilihat dari aspek positifnya. Alhamdulillah istri saya walaupun kurus seperti ini, gimana kalau ada sakitnya itu gotongnya tidak begitu berat. Apalagi banyak banjir, tinggal diangkat ditaruh atas lemari, enak. Jadi enak, pikirannya itu yang dipikir adalah yang positif, jangan melihat negatifnya. Kalau orang berpikir yang negatif itu tidak akan pernah ada selesainya. Nah, bayangkan ibu, kadang-kadang pasangan kita itu punya dua sifat, hitam ya manis ya hitam, tergantung yang melihat. Kalau melihat dari aspek positifnya, yang muncul alhamdulillah istri saya walaupun hitam tapi manis, bagus nilainya. Tapi kalau ini dibalik, istri saya walaupun manis tapi hitam, nah kebalik maknanya, artinya kebalik. Yang kita lihat itu sebaliknya. Kebaikannya yang kita lihat, positif thinking, melihat dari aspek baiknya. Kalau kita melihat dari aspek baiknya, disitulah kita akan mendapatkan kepuasan. Dari kepuasan akan lahir kebahagiaan. Itu cara mendapatkan sakinah. Pandang segalanya dari aspek positifnya, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Yang bagus-bagus saja yang dilihat. Jadi kalau udah dapat rezeki istrinya pendek, ya disyukuri pendeknya. Kalau dapat rezeki istrinya tinggi, disyukuri tingginya. Disyukuri aja semuanya yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukur kita akan mendapatkan kepuasan. Karena bagaimanapun kita harus meyakini urusan jodoh itu sudah paket dari Gusti Allah. Paketnya sudah dari sana, udah tidak bisa dipikir panjang-panjang. Udah paketnya. Kalau bukan jodohnya diuber bagaimana, tidak nyampe. Tapi kalau udah jodohnya, itu tahu-tahunya udah menjadi milik kita. Nah ini yang harus kita lihat. Yang sudah mendapatkan pasangan, lihat dari sisi baiknya, lihat dari sisi positifnya. Kok kebetulan dapat rezeki istrinya jelek seumpama, ya jangan dilihat wajahnya. Istri saya memang kurang cantik, tetapi alhamdulillah opennya luar biasa. Nah yang dilihat opennya, perhatiannya begitu. Kemudian saling berlomba dalam kebajikan, memaafkan dan siap mengakui kesalahan, bukan mengklaim kebenaran sendiri. Ini kunci membangun keluarga yang sakinah. Saya ulang, saling berlomba dalam kebajikan, memaafkan dan siap mengakui kesalahan, bukan mengklaim kebenaran sendiri. Muncul persoalan itu kalau masing-masing terjadi klaim kebenaran, sama-sama tidak mau disalahkan. Bapaknya pulang terlambat, pintu oleh istri dikunci, begitu diketuk sampai 3 kali tidak dibuka, masing-masing ngaku paling benar. Kata suaminya, masih sore sudah tidur. Kata istri, memangnya dari mana sampai malam belum pulang? Dan pada ada selesainya. Dilihat dari aspek positifnya. Kemudian yang berikutnya, bapak atau ibu harus menjadi pendidik pertama dan utama, sekaligus menjadi teladan dan idola bagi anak.
Ini kunci membangun keluarga yang sakinah. Karena pendidikan yang pertama tidak lain adalah pendidikan keluarga. Al-madrasah al-ula, the first education. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, prinsipnya keluarga dihidupi dengan rizki yang halal. Sebab darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan jauh dari Allah, dekat dengan setan dan malapetaka. Berikutnya, menghiasi rumah tangga dengan sholat, zikir, bacaan Al-Quran, puasa, infak, gemar membaca, dan cinta ilmu. Ini juga salah satu pondasi atau prasyarat untuk membangun keluarga yang sakinah. Nanti Bapak Ibu yang menginginkan soft copy-nya bisa langsung diminta ke pengurus. Jadi bisa dibaca-baca sendiri kalau sekarang dan nutut, karena mungkin waktunya kita tidak cukup panjang. Kita akan bagi dua, sekarang menjelaskan keluarga sakinahnya, nanti menjelaskan fungsi keluarga sakinah dalam pendidikan anak setelah berbuka. Kemudian berikutnya, memilih lembaga pendidikan anak yang menyajikan dan menjanjikan iman, ilmu dan amal, serta membatasi seminimal mungkin pengaruh lingkungan yang tidak islami, sekaligus selalu memantau dan waspada kepada istri dan anak yang bisa menjadi fitnah, musuh, dan cobaan. Ini terkait dengan sebelumnya yang belum saya sampaikan, membentengi keluarga dari api neraka dengan sikap yang konsisten terhadap perintah dan larangan Allah. Lalu sekarang bagaimana? Kita ada di sini. Komunitas muslim terbatas, ya dibatasi pergaulannya. Apakah bisa? Bisa, seperlunya. Diarahkan pergaulannya dengan orang-orang yang baik. Harus dipantau terus pergaulannya. Kenapa? Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu wa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi. Kalau ingin tahu seseorang, tidak usah tanya dia, tapi lihat temannya. Karena pengaruh teman itu luar biasa dalam merubah perilaku seseorang. Orang itu tidak akan jauh-jauh dengan temannya. Orang yang suka kumpul dengan orang tukang jual minyak wangi, dia akan kedapatan bau wangi. Tapi kalau orang sering kumpul dengan orang yang bawa terasi, dia juga akan kedapatan bau terasi. Nah di sini bagaimana lingkungannya? Pilihlah lingkungan yang baik. Lah anak kita sekolahnya selama memungkinkan, di sini kan juga ada sekolah Islam. Taruh di sekolah Islam. Kalau memang harus sekolah berkumpul dengan orang-orang muslim karena kondisinya seperti ini, tapi harus dipantau. Saya yakin kalau pendidikannya pasti yang baik. Kita ambil hikmahnya saja. Mereka tidak akan memaksakan keyakinan, kan? Tidak akan menanamkan aspek teologis, tetapi yang diajarkan mungkin kedisiplinan, sikap dan perilaku yang baik. Itu kita ambil manfaatnya. Tapi pergaulan yang tidak penting itu kita pantau. Jangan dibiarkan anak bergaul yang tidak sehat. Jangan dibiarkan. Pergaulan yang harus dijaga, karena kalau ini tidak dijaga dengan baik, maka pertumbuhan anak itu tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Akan mengecewakan terhadap orang tua. Perilakunya, cara hidupnya, cara pandangnya sudah berbeda dengan yang kita harapkan. Kemudian berikutnya, apa saja fungsi dari keluarga itu Bapak Ibu sekalian? Islam menempatkan keluarga pada posisi, Islam menempatkan keluarga pada posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membina pribadi dan masyarakat. Jadi keluarga ini memiliki nilai yang sangat strategis. Keluarga ini memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Oleh karena itu pendidikan keluarga yang baik itu akan menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik itu berangkat dari sebuah institusi keluarga yang baik. Jadi kesalehan individu menjadi kesalehan dalam sebuah keluarga akan melahirkan kesalehan-kesalehan sosial. Kebaikan satu masyarakat itu berangkat dari kebaikan dari institusi terkecil, dari lembaga terkecil, yaitu keluarga. Baik buruknya kepribadian seseorang sangat tergantung pada pembinaannya dalam keluarga. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, tadi sudah saya uraikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi bagaimana seorang kepala rumah tangga, bapak dengan mitranya ibu itu mampu menjadi penjaga keluarga dari sesuatu yang tidak benar yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi dari keluarga yang disebut dengan fungsi protektif. Nanti akan dijelaskan fungsi-fungsinya. Keluarga dalam pandangan Islam bukanlah sekedar tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan. Tidak hanya sekedar menjadi berkumpulnya orang-orang yang ada ikatan darah, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi keluarga mempunyai fungsi yang demikian luas yang berkaitan satu dengan lainnya. Pengabaian salah satu fungsi darinya akan mengakibatkan kurang harmonisnya keluarga itu sebagai media dan tempat pembinaan kepribadian anggotanya. Disinilah bapak dan ibu harus mampu menjadi idola dalam keluarga, harus mampu menjadi idol. Karena anak-anak itu begitu dilahirkan pada taraf perkembangan kepribadiannya, ia memiliki dua sifat yang sangat kuat. Yang pertama ada inquiry, yang kedua imitasi. Ada rasa penasaran, ingin tahu. Yang kedua ada kecenderungan anak itu meniru sikap dan perilaku orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, bapak dan ibu ini yang harus menjadi contoh. Bapak dan ibu yang harus menjadi model dalam keluarga. Tentunya jadi orang tua, kita harus jadi orang tua yang membanggakan bagi anak, sehingga anak mau mencontoh dan melihat sifat-sifat atau karakter atau sisi-sisi positif dari orang tua. Nah, apa saja fungsi-fungsi keluarga? Ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi afektif maksud saya, dan reproduksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan. Fungsinya ada fungsi afektif, menyalurkan tempat kasih sayang, tempat mendapatkan kedamaian, sebagai tempat berpulang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Ini fungsi afektif harus dimainkan betul di dalam keluarga, baik oleh bapak ataupun ibu. Kedua-duanya harus mampu menjadi tempat berbagi bagi yang lain. Ketika yang sedang menghadapi masalah bapak, seorang suami, istri harus mampu menjadi tempat berbagi, menjadi tempat yang bisa memberikan kedamaian dan ketenangan, bukan malah ngompori. Kalau bapak lagi ada masalah pulang, bagaimana ibu menyenangkan, bagaimana ibu bisa memberikan suasana yang beda, suasana yang menyejukkan, bukan malah ngompori, bukan malah menambah ruwet terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Sebaliknya, ketika istri sedang ada masalah, maka kewajiban seorang suami untuk menjalankan fungsi afektif, memberikan kasih sayang, menjadi tempat berlindung, menjadi tempat kembali dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, keluarga juga mempunyai fungsi religius. Apa fungsi religius ini? Keluarga memberikan pengalaman dan pendidikan keagamaan kepada anggota-anggotanya. Pengalaman dan pendidikan keagamaan. Yang pertama kali wajib mendidik anak tidak lain adalah orang tua. Kalau tidak mampu mendidik atau ada keterbatasan, baik tidak mampu bukan karena tidak memiliki ilmu, tapi tidak mampu waktu, dititipkan pada lembaga-lembaga yang bisa mendidik anak. Tapi tidak hanya menjadi tempat tarbiyah pendidikan, sekaligus di situ ada contoh, tidak hanya menjadi tempat pendidikan keagamaan, tapi pengamalan keagamaan. Anak diajari sholat, di keluarga dicontohkan oleh orang tua bagaimana orang tua sholat. Anak diajari ngaji, orang tua menjadi contoh bagaimana orang tua ngaji. Kecenderungan anak untuk mengikuti sikap dan perilaku orang-orang di sekitarnya sebetulnya tidak perlu banyak ngomong. Kalau bapak dan ibu itu banyak memberikan contoh, dengan sendirinya itu akan diikuti oleh anak. Tanpa harus banyak ngomong. Tarbiyah dari khuluqiyah, pembentukan akhlak itu lebih banyak, lebih mudah, lebih mujarab kalau medianya adalah media pengamalan, media contoh, menjadi uswah dalam keluarga. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa inna ma abawahu yuhawidanihi
yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Kedua orang tua itulah yang kemudian akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau saya ikut teori tabula rasa itu kan anak ini ketika dilahirkan sama dengan kain yang putih, sama dengan kain yang putih yang belum ada warnanya. Tergantung orang tua mau mewarna anak itu seperti apa, mau diwarna Yahudi, mau diwarna Nasrani, mau diwarna Majusi, mau diwarna penjahat, mau diwarna orang baik, mau diwarna apa, itu orang tua yang akan mewarnai di situ. Karena anak pertama ketika dilahirkan semuanya masih fitrah secara diniah, tidak ada dosa, belum ada apa-apa. Ini orang tua nanti yang akan membangun, yang akan mempola kepada anak. Ya kalau salah mendidiknya, kalau salah mempolanya, kita tidak bisa berharap banyak. Anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Padahal tidak ada yang lebih menguntungkan orang tua kecuali anak yang soleh. Anak punya penghasilan, punya uang banyak, tapi tidak soleh, tidak menguntungkan pada orang tua, tidak menyenangkan pada orang tua. Tidak bisa kita berharap banyak. Jangankan di akhirat, di dunia sudah sering ngelarani hati. Di dunia sudah makan pikiran. Kita banyak uang, kita banyak harta, jabatan kita tinggi, tapi disibukkan disibukkan dengan persoalan anak yang tidak soleh. Ketenangan tidak ada. Padahal yang kita cari adalah kehidupan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Itu yang disebut dengan sakinah. Salah satu kuncinya anak yang soleh, anak yang baik. Itulah bagaimana keluarga harus berperan untuk menjadi tempat menempa, mendidik anak, mengajarkan pengalaman dan pengamalan daripada ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kebiasaan-kebiasaan perilaku agama, sholat, puasa, kejujuran, mengenal Al-Quran, hendaknya ditanamkan sedini mungkin dalam keluarga kita. Dari awal sudah ditanamkan. Dari puasa ini adalah pendidikan bagi keluarga. Kita mengajarkan anak untuk sabar dengan menahan lapar. Kita mengajarkan anak dan sekaligus kita melakukan menjadi contoh bagi anak bagaimana kita jujur dalam berpuasa. Ada makanan tidak kita makan, walaupun dalam kamar tidak kita makan, walaupun ketika kita berkumur kita mencuri bisa, tidak ada orang tahu, tidak kita lakukan. Ini adalah tarbiyah yang luar biasa untuk membangun karakter dan pendidikan anak menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, terbiasa dalam ibadah, terbiasa dengan kejujuran, terbiasa dengan kesabaran, terbiasa dengan kedisiplinan. Ini melalui ibadah puasa, dilatih sejak dari awal. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi rekreatif. Apa fungsi rekreatif? Keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggotanya. Karenanya suasana betah di rumah harus senantiasa diusahakan. Menjadi tempat yang menyejukkan, menjadi tempat yang mendamaikan, menjadi tempat yang menenangkan. Ini ada fungsi rekreatif, fungsi yang menyenangkan, fungsi yang memberikan kesenangan, fungsi yang memberikan apa? Kedamaian di dalam keluarga. Kemudian yang tidak boleh dilupakan ada fungsi edukatif. Keluarga memberikan nilai-nilai pendidikan kepada anggotanya dan terutama anak-anak. Orang tua biasanya merupakan figur sentral dalam proses pendidikan dalam keluarga. Keluarga akan kokoh, Bapak Ibu sekalian, apabila seluruh fungsi di atas berjalan sebagaimana mestinya. Jika salah satu fungsinya dihilangkan, maka akan terjadilah krisis keluarga. Misalnya, bila gagal dalam melaksanakan fungsi edukatif, maka anak yang lahir dalam keluarga tidak akan berhasil disosialisasikan. Kesaling hubungan antar anak dan orang tua akan mengalami ketidakakuran. Keluarga juga akan mengalami konflik apabila fungsi-fungsi itu tidak berjalan dengan baik. Nah, nanti akan kita urai fungsi keluarga dalam mendidik anak. Yang akan kita tekankan di sini fungsi edukatif. Bagaimana fungsi edukatif, fungsi pendidikan dimainkan dalam keluarga, dan tentunya hanya keluarga yang sakinah yang akan menjadi tempat mendidik anak, yang akan melahirkan anak yang soleh dan solehah. Ini akan kita lanjutkan setelah sholat maghrib, karena sudah masuk waktu maghrib kurang setengah menit. Kita akan masuk pada waktu sholat maghrib, kita akan masuk pada waktu berbuka puasa bersama. Ini Bapak Ibu sekalian, paparan pertama yang saya sampaikan. Nanti fungsi keluarga dalam mendidik anak kita lanjutkan pada paparan berikutnya setelah sholat maghrib. Mungkin nanti mohon maaf setelah jamnya jangan diikuti jamnya, diikuti waktunya dari buka sampai mulai itu berapa gitu aja.
Kalau mengikuti jamnya terus nanti mulainya hampir jam 11, nah nanti semakin terpotong waktunya. Jadi harus maju juga, karena maulidnya maju, ya mulainya juga maju, makanya juga maju. Mungkin nanti jam 11 kurang seperempat sudah bisa dimulai. Terima kasih, kita berbuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma laka sumtu lakasumtu wa bika amantu wa bika wa ala rizqika aftartu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u dhahabat dhama'u wa ibtadatil 'aruqu wa ibtadatil 'uruq wa thabatal ajru wa thabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, melanjutkan kajian yang tadi, kita sekarang akan membicarakan tentang fungsi keluarga dalam mendidik anak. Yang ini masuk salah satu fungsi dari fungsi-fungsi keluarga, yaitu fungsi edukatif. Sebelumnya sudah kita bicarakan tentang fungsi keluarga. Ada fungsi afektif dan reproduktif, fungsi religius, fungsi rekreatif, fungsi protektif, fungsi edukatif. Jadi yang sekarang kita tekankan berada pada fungsi edukatif. Ada 3 lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Seperti yang tadi sedikit saya uraikan. Yang pertama adalah sekolah yang pertama, lingkungan pertama, the first school, ya, dan the second school atau second education, dan the third school atau the third education, yaitu lingkungan sekolah pertama, keluarga, yang disebut dengan the first school. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, the second school, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, yang di sini diistilahkan dengan the third school. Yang ideal adalah terjadi hubungan yang harmonis, menyatu dan terintegrasi antara ketiga lingkungan tersebut. Jadi antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dengan lingkungan masyarakat itu harus sama, harus jalan. Intinya apa yang diajarkan di sekolah itu juga didukung dengan praktek yang ada dalam keluarga. Tidak bertentangan dengan di mana anak itu bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kalau salah satu dari ketiga lingkungan ini tidak saling mendukung, maka di situ akan terjadi ketimpangan, akan melahirkan split personality. Jadi tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian. Betapa banyak kontroversi dan kontradiksi antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya, antara idealitas dengan realitas, antara yang di rumah dan di lingkungan masyarakat. Terjadi krisis panutan atau uswah hasanah, krisis uswah hasanah, belum terintegrasinya materi pelajaran agama dan umum dan sebagainya yang sering mengakibatkan pecahnya kepribadian, atau saya istilahkan di sini dengan split personality, dan kebingungan bagi si anak. Kenapa? Karena tidak sesuai antara lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, ataupun lingkungan di mana sang anak bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketiganya ini sebetulnya harus kompak, harus menyatu, harus terpadu, jangan sampai ada perbedaan. Sebagai contoh, siaran televisi yang di satu sisi diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, tetapi di sisi lain begitu banyak cara yang tidak mendidik, bahkan ada kecenderungan merusak akhlak dan moral. Di sini juga disebutkan oleh Jus Howell dalam bukunya 1984, ia mengemukakan bahwa televisi benar-benar menjadi sumber pengaruh kehidupan anak, karena dengan jaringan siaran dari pagi sampai malam, anak-anak sudah sulit lepas dari siaran televisi. Apalagi sekarang yang hampir di tiap rumah sudah ada jaringan internet, itu juga harus ada proteksi untuk anak, karena ada
situs-situs tertentu yang belum sejalan dengan ruh pendidikan yang pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Justru akan bertentangan dengan apa yang diberikan di sekolah, dengan apa yang disampaikan oleh para guru. Ini juga seperti disampaikan juga guideline dalam bukunya yang mengatakan televisi sekarang nyaris menjadi moral guide bagi anak-anak, bahkan sudah menjadi menggerogoti otaknya. Nah, disinilah orang tua juga harus hati-hati. Jadi di tengah tantangan yang begitu gencar dan kompleks, maka lingkungan pendidikan yang pertama, yaitu keluarga, harus menjadi prioritas garapan yang utama. Pembentukan kepribadian yang profetis dan berakhlakul karimah selalu berawal dari keluarga. Berangkat dari keluarga. Pembinaan keluarga yang baik akan menempatkan ajaran Islam sebagai landasan dan rujukannya. Tentunya yang dimaksud adalah di samping mengajarkan dan memperkenalkan Islam sedini mungkin, juga menjadikan ajaran Islam sebagai way of life, sebagai keyakinan hidup, sebagai driving integrity, sebagai pengendali moral, sekaligus menjadi alat kontrol. Jadi agama dijadikan sebagai alat kontrol atas setiap tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, agama sekaligus akan bersifat preventif, kuratif, dan konstruktif bagi akhlak anak-anak. Hal ini hanya mungkin terjadi manakala agama masuk ke dalam konstruksi pribadinya, ke dalam bangunan cara berpikirnya, cara pandangnya, yang ditanamkan dalam pengalamannya, dalam pengetahuannya, sehingga agama akan menjadi sumber inspirasi dalam kehidupannya. Untuk itu ajaran agama harus masuk bersamaan dengan pembinaan pribadi anak sejak masa pranatal. Jadi ada masa pendidikan itu secara garis besar dibagi menjadi dua, ada prenatal education, ada pasca-natal education. Jadi ada post-natal education, ada prenatal education. Pendidikan sebelum kelahiran, at-tarbiyah qablal wiladah, dan at-tarbiyah ba'dal wiladah. Setiap pengalaman yang dilalui si anak dalam hidupnya, melalui penglihatan, pendengaran, perlakuan yang diterimanya, dan sebagainya, maka semuanya akan ikut menjadi bagian yang membentuk pribadinya. Anak yang sering mendengar orang tuanya mengucapkan nama Allah akan mulai mengenal Allah di dalam keluarga. Kemudian dapat mendorong pertumbuhan jiwa agama pada diri anak tersebut. Demikian pula anak yang sering melihat orang tuanya atau siapa saja yang dikenalnya menjalankan ibadah, maka hasil penglihatan itulah akan terekam dalam jiwanya. Demikian pula perlakuan yang diterimanya secara pribadi maupun bersama-sama dengan saudara-saudaranya, jika mencerminkan kasih sayang dan ketentraman, maka akan tumbuh pula jiwa kasih sayang dan rasa aman pada diri sang anak. Nah, di sini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, karena perilaku keagamaan itu tidak muncul secara instan, tapi ada proses. Perilaku keagamaan itu muncul diawali dengan adanya kesadaran keberagamaan. Kesadaran keberagamaan itu diawali dengan pengalaman keberagamaan. Ada religious experiences, pengalaman keberagamaan. Pengalaman keberagamaan didapat dari mana? Dari mata yang melihat, dari telinga yang mendengar. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, itu akan terekam dalam struktur otak si anak. Dan itu nanti akan ditransformasikan ke hatinya menjadi sebuah pemahaman yang melahirkan kesadaran. Disitulah perilaku anak itu akan dituntun. Jadi perilaku itu akan terjadi dari hasil pengamatan mata, pendengaran telinga yang ditransformasikan ke hati. Hati inilah nanti yang akan mendorong perilaku. Makanya apa yang didengar, apa yang dilihat, itu yang akan menjadi karakter dan kepribadian si anak. Jadi di keluarga ini yang perlu ditanamkan, apa yang didengar anak, dilihat anak, harus suasana yang baik, perkataan yang baik. Anak yang sering mendengarkan orang tuanya membaca Al-Quran, mulai tertanam di dalam dirinya kalimat tauhid, ia mendengar kalimat Allah yang diucapkan dalam keluarga. Itu akan menjadi sebuah proses awal bagaimana pengenalan agama dalam kepribadian anak itu. Demikian pula ketika yang diterima, yang didengar dalam lingkungan kehidupannya itu sesuatu yang tidak baik, ini juga harus dikoreksi betul. Dulu di Indonesia itu ada tayangan yang kemudian diprotes, Smackdown ya, mungkin sebagian masih ingat, yang baru-baru kesini itu akhirnya ditutup
Kenapa? Karena dari melihat tayangan-tayangan itu, anak-anak akhirnya banyak yang terlibat perkelahian. Kita juga tahu ada anak kelas 1 SMP memperkosa ibunya. Anak kelas 1 SMP. Dari mana? Karena sering diperlihatkan sesuatu yang kurang pantas dilihat anak di rumah. Ya, ada sesuatu yang memang tidak termasuk aurat dalam keluarga, tetapi ada wilayah pantas dan tidak pantas. Ketika anak itu dipenjara, ibunya menangis. Bukan salah anak itu, tak boleh salah saya. Kenapa? Karena ibunya kadang-kadang ganti baju, itu ada anaknya seenaknya ganti baju. Suatu saat anaknya menonton video porno dengan teman-temannya, kemudian sudah mulai muncul keinginan, karena anak punya rasa penasaran, rasa ingin tahu, ingin mencoba. Begitu pulang, ibunya dikasih obat. Dia bilang, ini bu biar seger, dikasih obat. Ternyata obat itu adalah obat penenang. Ibunya tertidur, ibunya tidak punya kekuatan lagi, langsung diperkosa oleh si anak itu. Baru kelas 1 SMP ini terjadi, dan ketika diinterogasi di kantor polisi, setelah dilaporkan, ibunya juga menyesal. Ini karena kesalahan pendidikan dalam keluarga. Jadi anak setiap harinya sering melihat bagaimana ibu pakai BH, ganti baju, itu kelihatan sangat. Walaupun memang ini belum masuk aurat sebetulnya, karena batasannya dengan keluarga juga antara pusar dengan lutut. Tetapi ada wilayah kepantasan yang bisa merangsang pikiran anak itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini betapa kuatnya apa yang pengaruh dari apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang dialami dalam membentuk kepribadian dari anak tersebut. Ini keluarga yang paling dominan. Karena itu pendidikan agama dalam keluarga adalah pendidikan yang berjiwa agama, terutama bagi anak-anak yang masih berada pada fase pendidikan pasif. Ketika pertumbuhan kecerdasannya masih kurang, orang tua harus memberikan contoh dalam hidupnya, misalnya kebiasaan mengerjakan sholat, kebiasaan berdoa, membaca Al-Quran. Di samping mengajaknya untuk meneladani sikap tersebut, dengan demikian pendidikan dalam keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku anak di kemudian hari. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, meskipun ada pengecualian, tetapi pada umumnya baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya pada waktu kecil di dalam keluarganya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, betapa pentingnya keberadaan keluarga, ya, pendidikan keluarga dalam menentukan perkembangan si anak. Jadi nanti anak kita itu menjadi seperti apa sangat tergantung pada pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian beberapa paparan yang saya jelaskan. Masih ada waktu kurang lebih 16 menit bisa kita manfaatkan untuk dialog dari beberapa paparan yang saya sampaikan dari awal, ataupun mungkin persoalan-persoalan lain yang masih menjadi ganjalan. Kami persilakan. Pada Bapak beserta Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan, masih ada kesempatan waktu. Dari belakang yang mungkin bersandar, yang jarang bertanya karena hadirnya memanfaatkan akhir pekan. Ya, kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak Ustadz, Iya. soal yang ada di Aceh sekarang. Iya, Jadi di Aceh itu ada negara otonom dekat Iya. sama Indonesia. betul. Tapi yang saya lihat di YouTube, ternyata di sana memakai paham syariah. Bagaimana perempuan kalau bikin salah digebukin di depan umum. Iya, Jadi maksudnya bagaimana itu Pak Iya. Ustadz? Padahal kita sebagai orang Muslim, kita lihat teman-teman saudara-saudara kita digebukin di alun-alun gitu, iya, tempat terbuka, harus digebukin terus habis dosanya. Bagaimana itu? iya. Terima kasih. Jadi baik sekali pertanyaannya. Aceh itu menerapkan otonomi khusus, ya, yang berbeda dengan yang lain. Dan di Aceh itu menerapkan perda-perda syariah. Jadi peraturan daerah. Jadi ada aturan syariah di sana. Partainya juga ada partai sendiri di Aceh itu yang tidak sama dengan nasional. Jadi memiliki otonomi khusus dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Nah, yang saya tahu
saya pernah ke Aceh, itu kebetulan sebelum diterapkannya Perda Syariah dengan setelah diterapkannya Perda Syariah. Jadi saya pernah ngisi materi di Unsyah, Universitas Syah Kuala, juga di IAIN Al-Qadiri. Tapi waktu itu saya memberikan materi tentang hukum Islam dan hukum humaniter internasional, Protection of War Victim in the Light of Islamic Law and International Humanitarian Law. Setelah saya lihat memang ada perbedaan penerapan. Di Aceh itu menerapkan syariat Islam. Jadi bagi umat muslim di sana yang ibu-ibu, yang perempuan itu diwajibkan mengenakan busana muslimah, memakai jilbab, yang penafsirannya tidak ditafsirkan seperti yang sementara ini. Kadang-kadang ada yang menafsirkan jilbab itu tidak harus menutup kepala, tapi ditafsirkan sampai pada batasan menutup kepala walaupun tidak menutup wajah. Jadi yang diperkenankan itu dibuka adalah wajah dan telapak tangan. Di situ ada wilayatul hisbah, ada WH namanya. WH itu kalau seperti di Saudi itu model mutawi'an, yang haitul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang di sana bergerak untuk melakukan penertiban. Jadi kewenangannya sudah di atas polisi. WH itu wilayatul hisbah itu diangkat oleh mahkamah agama yang ada di sana, oleh mahkamah. Maka di sana kalau terjadi pencurian, atau terjadi perzinahan, itu akan dikenakan sanksi. Orang minum itu dicambuk 40 kali. Di situ dikembalikan pada hadnya meminum khamar sebanyak 40 kali denda, akan dicambuk. Itu dilakukan di Aceh. Memang hukumannya sering dilaksanakan di tempat umum. Tujuannya bukan secara otomatis ketika itu dilakukan dosanya hilang, bukan seperti itu. Itu ada kewajiban beda. Artinya itu pelaksanaan hukum dalam konteks negara, sebagai warga negara. Urusan hubungannya dengan Allah ya harus diselesaikan dalam tobatnya. Sama dengan orang yang berzina, kalau diberlakukan hukum jilid atau hukum ranjam, bukan berarti ketika dijilid atau diranjam itu dosanya hilang, tidak. Tetapi yang dilaksanakan di situ adalah yang perlu diperhatikan, itu konteks kewajibannya kepada negara. Apa tujuannya? Seperti yang saya gambarkan kemarin ketika ada ibu bertanya, biar menjadi pelajaran bagi yang lain, untuk memberikan efek jerah bagi yang lain, agar yang lain tidak melakukan hal yang serupa. Walaupun masih ada sisi lemahnya. Memang idealitasnya penerapan syariat Islam itu sangat bagus misalkan, tetapi di situ masih menimbulkan praktek-praktek pungutan liar yang baru. Jadi orang yang ketemu WH, kalau WH-nya yang tidak jujur itu ketemu berdua-duaan, kemudian ditangkap, itu terjadi sogok menyogok lah, seperti yang tradisi di Indonesia terjadi. Itu membuka peluang-peluang baru yang seperti itu. Cuma jangan dilihat pada sisi negatifnya saja. Artinya sisi positifnya sudah bagus. Praktis di Aceh itu yang tampak kemaksiatan yang tampak itu mulai bisa dibatasi. Tidak ada tempat minuman-minuman keras yang legal, walaupun di sana masih nanam ganja, gitu ya. Intinya yang tampak gitu. Walaupun ini masih perlu banyak pembenahan dan perlu banyak kritik dari penerapan syariat Islam. Jadi maksud dari melaksanakan cambuk dan lain sebagainya itu tidak lain adalah memberikan efek jerah bagi yang lain, agar yang lain tidak melakukan seperti itu. Nah, ketika saya keliling, malam-malam sudah tertib di Aceh itu, dan tidak ada wanita muslimah yang tidak menggunakan jilbab, tidak berani keluar itu, karena memang menjadi peraturan. Kecuali orang non-muslim. Non-muslim di sana diperkenankan untuk tidak mengenakan jilbab, tetapi harus rapi. Itu masih dibatasi rapi. Jadi tidak ada sana, walaupun mohon maaf dari Chinese itu, yang ada beberapa non-muslim dari Chinese itu, dari Cina, itu yang pakai celana pendek udah ada. Tidak pakai kerudung, pakai baju yang rapi lah, agak ke bawah sedikit, minimal sekitar lutut lah, di bawah lutut itu. Jadi tidak seperti yang di Jakarta gitu, tidak usah ke Amsterdam lah, di Jakarta gitu. Di Jakarta udah mulai banyak yang tertukar pakaian itu. Jadi saya kira itu. Silakan yang lain, masih ada waktu cukup, ada 8 menit. Mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan dari ibu-ibu. Ada pertanyaan? Ya, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar sekilas, saya telat.
pendidikan anak Ustaz ya. Saya mau tanya tentang hukum akikah Ustaz. Iya. Saya pernah dengar bahwa anak kalau nggak diakikahin nanti di akhirat itu dia tidak sama orang tuanya. Iya. Karena belum diisap kabul gitu. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Hukum akikah itu sebetulnya sunnah muakkadah, tidak sampai pada batas wajib. Tetapi dalam bahasa agama itu dikiaskan anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau belum diakikohi itu masih digadaikan. Jadi al-waladu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Artinya kapan anak itu menjadi sepenuhnya milik orang tua? Kalau sudah diakikohi. Ini bahasa kiasan agamanya. Walaupun itu tidak menunjukkan wajib, tetapi anjuran yang sangat dikokohkan untuk diakikohi. Nah, bagaimana ketentuan akikahnya? Akikah itu dikeluarkan setelah anak dilahirkan dengan ketentuan kalau anaknya itu laki-laki itu dua kambing, kalau perempuan satu. Tapi seandainya laki-laki kok tidak mampu dikeluarkan satu, tidak apa-apa, itu cukup. Atau dicicil, satunya begitu dilahirkan, satunya nunggu pada saat hitan misalkan. Nah, kapan itu anjuran untuk orang tua mengakikahi anak? Sampai balik. Kalau sudah balik anak itu sudah bisa mengakikahi dirinya sendiri, sudah akal nasahu, sudah bisa mengakikahi dirinya sendiri kalau anak itu sudah pada usia balik. Nah, untuk akikah itu anjurannya, aturannya, kalau dari kriteria hewan yang dikeluarkan sama dengan kurban. Jadi kambing untuk orang satu, kalau seumpama lahir kembar itu laki-lakinya 2, kemudian perempuannya 3, ada kembar 5, itu kan 7 ya, laki-lakinya 2 itu 4, perempuannya 3 itu 7, bisa dikeluarkan sapi, bisa dikeluarkan sapi. Ada ya kembar 5 ada kan? Ada ya? Ada, kembar 7 juga ada. Kalau di Indonesia itu yang saya punya tetangga itu kembar 3 banyak, tetangga saya kembar 3 itu sehat-sehat semua. Kebetulan saya kasih nama semuanya 3 itu. Jadi kalau kembar 3 laki-laki semua itu 6 akikahnya 6, boleh dikeluarin sapi. Sapi itu untuk orang 7 ya. Nah, bedanya kalau kurban itu lebih baik dibagi mentahnya, karena bisa tamlik untuk orang-orang fakir. Tamlik itu bisa dimiliki, dalam arti kalau mau dijual boleh, tapi kalau untuk orang kaya itu tidak boleh dijual, tidak punya hak tasarruf, hanya boleh dimakan. Jadi daging kurban itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya dibatasi untuk diberikan pada orang fakir. Wa atimu bihi alqani awal mu'tar, itu boleh diberikan kepada orang kaya dan orang miskin, tapi ada bedanya. Kalau yang menerima itu orang kaya, maka dia hanya punya hak untuk konsumsi, tidak punya hak untuk tasarruf, untuk kemudian dikembangkan lagi. Tapi kalau yang menerima orang miskin itu punya hak penuh, misalkan dijual lagi tidak apa-apa, dijual lagi tidak apa-apa. Kalau kebetulan yang menerima itu penjual bakso, ya dibikin pentol tidak apa-apa. Tapi maksudnya kalau penjual baksonya penjual bakso yang kayak di Indonesia yang keliling itu, tapi kalau baksonya bakso restoran ya tidak pantas menerima kurban kok dibikin pentol dijual ya. Harusnya dimakan gitu. Nah, kalau untuk daging akikah itu lebih baik diberikan masaknya, diberikan masaknya. Lah untuk teknis memberikan tergantung sudah teknis itu, apakah nanti diantarkan atau orang-orang diundang. Nah biasanya kalau di daerah kita tasyakuran, tetangga itu diundang. Jadi tidak hanya kambing itu, ya nambah sapi, nambah ayam, nambah kue biasanya gitu. Dan nambah macam-macam. Itu teknisnya. Makanya akikah itu sebetulnya tidak sampai pada tingkat wajib, hukumnya hanya sunnah muakkadah. Tetapi di agama dalam istilah agama itu disimbolkan dengan anak itu tergadai, kecuali dia sudah diberi akikah, diakikahi, baru pada saat itu kemudian itu sudah lepas. Nah, akikah ini merupakan proses pendidikan juga sebetulnya. Artinya bagaimana orang tua mensedekahkan untuk anak. Ya, tafaulan nanti diharapkan dengan kebiasaan orang tua banyak berbagi, banyak memberi dan banyak peduli kepada orang lain, di situ anaknya nanti sudah memiliki sikap dermawan, sifat dermawan yang tumbuh dalam keluarga itu. Saya kira ini masih bisa
Satu lagi pertanyaan, ada waktu 3 menit sebelum Isya. Masih ada? Kita manfaatkan waktu 3 menit menunggu Isya. Saya Pak Ustaz. Ya, silakan Mas Jamal. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya orang berwudu dalam perjalanan kadang-kadang tidak membasuh kaki karena waktu dia mau bepergian pakai mushaf ataupun pakai kaos kaki dia masih dalam keadaan wudu. Iya. Pakai khauf ya, bukan mushaf, muzah. Iya, pakai khauf. Iya, baik. Orang berwudu di perjalanan boleh asalkan dia pakai muzah. Muzah itu, khauf itu adalah sepatu yang batasannya menutupi mata kaki. Jadi sepatu yang agak tinggi, sepatu boot yang menutupi mata kaki. Sepatu yang menutupi mata kaki dengan ketentuan, ada ketentuan memakai sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi sebelumnya dia berwudu, suci, kemudian memakai sepatu itu. Terus permukaan bawah sepatu itu tebal sehingga najis yang diinjak itu juga tidak tembus ke atas ya, seperti umumnya sepatu-sepatu sekarang. Ketentuannya kalau di perjalanan itu mengusap sepatu itu ada tempo waktu 3 hari. Kalau di rumah itu ada waktu sehari semalam. Nah, boleh diusap di sepatu itu boleh, tidak harus dibuka. Jadi ketika kita wudu kemudian susah membuka sepatu, ya diusap di sepatunya itu. Itu penggantinya. Diusap di sepatunya itu diperkenankan, diperbolehkan. Itu namanya masul khaf. Jadi mengusap muzah atau sepatu yang menutup mata kaki. Jadi Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kewajiban-kewajiban syara, ketika di situ ada unsur yang sulit untuk menerapkannya, maka di situ pasti ada prinsip-prinsip rukhsah. Jadi rukhsah itu ada dispensasi, ada pengecualian hukum, perpindahan dari sesuatu yang sulit ke sesuatu yang mudah. Kita diwajibkan puasa, tapi bagi orang sakit boleh tidak puasa karena puasa berat. Kita diwajibkan puasa, orang yang melakukan perjalanan boleh tidak puasa. Kita diwajibkan puasa, tapi bagi wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Jadi tidak kaku di dalam Islam itu sebetulnya. Sama orang berwudu harus membasuh kaki, tetapi ketika dia dalam perjalanan kok kemudian hawanya dingin, mau membuka sepatu dan membuka kaos kesulitan, ya sudah diusap di kakinya itu, di sepatunya itu yang diusap. Ini kadang-kadang jarang dipraktekkan, padahal ini rusak. Kalau memang terbiasa pakai sepatu. Tapi kalau sepatunya tidak menutup mata kaki, ya dilepas. Sepatunya tidak menutup mata kaki, atau sepatunya malah sering dilepas, dipakainya hanya di luar, begitu masuk ke rumah sepatunya dilepas. Ngapain ketika wudu dia harus mengusap sepatu, sepatunya gak dipakai terus gitu. Diem aja gak dipakai gitu. Nah itu kan kalau sepatunya lebih banyak dipakai, diusap di situ. Nah ini bagian daripada rusuh-rusuh yang bisa dimanfaatkan pada saat kita dalam perjalanan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tepat waktunya jam 23.18 kita masuk waktu melaksanakan sholat Isya sekaligus tarawih. Kita lanjutkan kajian pada hari berikutnya dengan tema yang sebagaimana sudah ada dalam silabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.